Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SPDP di halaman 123 sampai dengan 130. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ada daftar playlist kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, berarti pilih ini ya, klik putar semua. Lalu nanti di sebelah kanannya akan ada daftar playlistnya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Edo, salah satu tokoh yang berjuang kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana perjuangan beliau adik-adik? Nah, silakan adik-adik baca dahulu tentang Sultan Iskandar Muda di sini. Ya, lalu kita buat pertanyaan berdasarkan gambar dan teks tadi. Nah, pertanyaan yang Karina buat adalah jelaskan biografi Sultan Iskandar Muda. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Sultan Iskandar Muda? Langkah apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan Aceh? Lalu apa dampak dari perjuangannya? Bagaimana wilayah kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda? Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan Kesultanan Aceh ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda? Ya, lalu minta teman adik-adik untuk menjawab ya. Lalu kita ke tugas selanjutnya adalah mencari informasi lebih lanjut dalam bentuk peta pikiran. Nah, Karina sudah buatkan perjuangan yang dilakukan adalah pertama, beliau berani melawan penjajah, beliau membangun militer yang kuat, Aceh mencapai kejayaannya. Lalu sikap yang diteladani adalah cinta tanah air, pantang menyerah, ini ada hanya ya, pantang menyerah dan kerja keras dan anti penjajah. Nah, kemudian ini ada bacaan sedikit ya, dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Ya, kemudian berikutnya kita lihat tugas apa yang bisa kita jawab bersama-sama. Nah, ini ada lagu Hari Merdeka ya, adik-adik ya. Kita akan membuat saran ya tentang penampilan teman adik-adik ya, membuat catatan atas penampilan bisa dari tinggi rendah nadanya sudah sesuai atau belum, temponya, kekompakannya, dan ekspresi. Nah, ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik, namun contoh dari Karina misalnya, dari penampilan kelompok 1 yang sudah tampil, catatannya adalah tinggi dan rendah nada masih kurang pas. Temponya juga kurang pas, namun untuk kekompakan dan ekspresi dalam bernyanyi sudah bagus. Lalu secara keseluruhan penampilan kelompok 1 sudah bagus ya, namun perlu belajar dan berlatih lagi agar lebih baik. Itu contohnya. Ya, kemudian kita akan belajar matematika untuk garis sejajar dan berpotongan. Ya, ini ada gambarnya. Nah, berdasarkan gambar ini tulislah sebanyak mungkin garis yang sejajar. Ada 25 ya adik-adik ya. Yang sejajar seperti ini ya. Ingat yang sejajar itu yang contoh seperti ini. Jelaskan alasanmu, karena kedudukan kedua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong. Kemudian tulislah sebanyak mungkin garis yang berpotongan. Nah, dari gambar tadi ada 15 garis berpotong ya adik-adik. Jelaskan alasanmu, karena kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garis saling bertemu. Lalu berikutnya apa tadi? Ini sudah. Buatlah gambar kombinasi bangun yang memiliki garis paralel dan berpotongan. Sedikitnya terdiri atas 3 pasang garis paralel dan 3 pasang garis berpotongan. Nah, ini contoh Karina ya. Nah, ini ada yang dibuat seperti ini, dibulatkan, ini berpotongan seperti ini. Lalu yang ada tanda seperti ini, ya tanda seperti ini itu adalah yang sejajar, ya. Nah, nanti dipresentasikan gambarnya yang dibuat oleh adik-adik dan kelompok. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.